Pom Ajib. Pusdik Pom Ajib. Pusdik Pom Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan Pak Ustadz. Satu pertanyaan. Ini sedikit keluar dari konteksnya adalah sholat dan percepatan waktu, tetapi yang akan saya tanyakan mungkin juga berkaitan dengan itu. Betul. Kita pernah mendengar dari banyak penceramah, dari banyak ustadz, bahwa di saat Rasulullah itu Mi'raj, perintah sholat itu awalnya sekian atau 50 waktu. Kemudian mengerucut karena permohonan beliau menjadi 5 waktu yang sekarang. Ada pemahaman dengan demikian seakan-akan Allah bisa dinegosiasi, seakan-akan bisa ditawar demikian. Nah, dengan pendapat atau pemikiran demikian tentu kita mohon penjelasan. Baik. Yang kedua sekaligus kalau masih ada waktu nanti, banyak di antara kita karena sehari-hari kita juga sering ke masjid di banyak tempat, kadang-kadang imam itu mohon izin kurang memperhatikan jamaah. Artinya karena dia imam, jamaah harus mengikuti. Sholatnya itu kadang bacaannya itu mungkin kalau bacaan yang tidak populer, iya, itu perlahan, tetapi begitu ruko, begitu sujud, begitu tahiyat, itu cepat sekali. Jadi kami sebagai makmum terkadang bahkan sering anyel gitu ya. Anyel, lu kok bisa cepat ini? Padahal kan diajarkan harus tumakninah, harus khusyuk, harus pelan dan sebagainya supaya kita ikuti. Nah, bagaimana kita menyikapi seperti ini? Apakah kadang-kadang kita aja pemikiran kalau gitu saya ikuti imam itu terakhir saja, agak terlambat. Setelah itu kita bisa membaca sendiri. Yang penting saya jamaahnya tercapai, kemudian kekhusyuan pribadi saya juga tercapai. Nah, ini mohon pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man jaa bil hasanatin falahu asru amsaliha." Ini keistimewaan bagi umat Islam. Jadi bagi kita satu kebaikan itu Allah balas 10 kebaikan. Sebetulnya negosiasi tadi itu adalah sebuah dialog Rasulullah dengan Allah. Saking istimewanya Rasulullah, asraful anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, Rasul diundang Allah. Yang namanya diundang, saya datang ke Pusdikpom, ke Kang Iwan. Bukan saya yang ngucapin salam. Beliau sudah menunggu saya. Makanya begitu saya sampai, beliau yang menyapa saya. Assalamualaikum Pak Kiai. Kenapa? Saya yang diundang. Kalau saya datang sendiri, saya akan nanyakan dulu ke security di sana, saya minta izin dulu ke tim di sana, saya mau ketemu Pak Iwan. Ini salah satu contoh. Rasulullah diundang Allah, maka begitu sampai di alam ilahut, Allah yang ngucapin salam kepada Rasulullah. Ini istimewanya Rasulullah. Makanya bolak-bolak baliknya tadi, ini menggambarkan bahwa Allah itu Rahman dan Rahim. Takdir saja, kalau yang bukan mubarram, takdir yang mu'alak, itu masih bisa dirubah dengan doa. Makanya betapa indahnya Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran bagaimana dialog Allah dengan Rasulullah dan istimewanya yang Allah berikan kepada kita umat Islam, walaupun hanya 5 waktu, keutamaannya sama dengan 50 waktu yang Allah perintahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan kasus di masjid tadi? Ini kewajiban kita menyampaikan saran ke DKM. Ya, makanya dalam memilih imam DKM harus benar-benar selektif. Dalam hal takmir, dalam hal ibadah, dalam hal imarah, pengurus DKM harus memantau. Jangan sampai bacaan imam kurang fasih, jangan sampai tumaninahnya imam juga kurang fasih. Kalau kita langsung menegur mungkin kan tidak enak. Kita bisa menyampaikan saran, masukan kepada pengurus masjid setempat, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada narasumber, juga host, juga bapak-bapak. Yang saya mau tanyakan tentang berjamaah, karena dari rumah ke masjid atau dari dinas ke masjid itu jauh sekali, sehingga pakai kendaraan gitu. Apalagi kalau adzan sudah dikumandangkan sudah lama, kalau tidak memakai kendaraan pasti ketinggalan berjamaah.
otomatis itu pakai kendaraan. Nah, bagaimana kalau pakai kendaraan berarti pahala-pahala tersebut itu akan hilang. Sebab itu, jadi saya bertanya kepada narasumber, bagaimana kalau memakai kendaraan? Ya. Apakah yang masuk surganya juga motor gitu? Atau mobil? Pahalanya nggak ada kan gitu kan? Kalau di dalam materinya itu kan setiap langkah, emang lebih baiknya itu jalan kaki gitu. Tapi karena mengingat situasi dan kondisinya demikian, jadi harus pakai kendaraan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih. Ini bidang pendidikan Hamidah Bandung Raya ya. Pertanyaannya luar biasa. Waktu saya tausiah di Sydney, Australia, itu dari satu rumah ke masjid itu paling dekat itu jaraknya ada yang 5 kilo. Bahkan jamaah itu ada yang datang ke Masjid Al-Hijrah Tempe di Sydney, Australia itu, yaitu sekitar 30 kilo perjalanan. Nah, bagaimana? Apakah kalau pakai mobil, kalau pakai motor itu hilang pahala langkahnya tadi? Masya Allah. Kita beli mobil itu pakai uang. Kita beli motor itu pakai uang. Ya. Dan Islam itu hadir mengikuti zaman. Ada satu kaidah usul fikih, al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Kita menjaga tradisi lama yang baik dan mensikapi tradisi baru yang bermanfaat. Madinah Mekah itu kurang lebih 500 km. Dulu di zaman Rasul ditempuh dalam waktu 1 minggu. Berpakaian ihram, kendaraannya dulu onta, bigol, kuda. Belum ada Innova, apalagi Neng Nopi. Belum ada CRP, apalagi CRNI, kan begitu. Nah, sekarang pakai bis itu 4 jam. Dan sekarang kalau sudah pakai kereta api itu 1,5 jam sampai. Ada kereta cepat antara Madinah dan Mekah. Apakah perjalanan yang 1 minggu itu dengan perjalanan yang hanya 1 hari itu berbeda nilai pahalanya? Tentu kalau dari segi perjuangan sama-sama perlu perjuangan. Pakai mobil ada dana di situ. Pakai kereta juga ada, dan di situ pakai unta juga ada perjuangan di situ. Jadi Allah Maha tahu sejauh mana perjuangan kita. Bukan berarti ke masjid nggak boleh pakai motor. Kalau untuk mengejar tepat waktu dan memang jauh tempatnya, kita pakai motor nggak masalah. Insya Allah pahala langkahnya tetap dicatat oleh Allah. Tapi mungkin langkahnya bukan dalam putaran ban gitu ya. Tapi tetap ukuran jarak itu menjadi langkah yang tercatat di hadapan Allah. Karena dengan motor ada pengorbanan dana. Beli motor pakai uang. Berangkat ke masjid pakai motor, di situ juga ada bensin, ada perjuangan. Begitu. Jadi insya Allah pahalanya Allah tetap memberikan yang terbaik bagi kita. Gitu kan. Terima kasih kepada Pak Kiai. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Terima kasih. Mumpung ada waktu. Siap. Pak Kiai, pertanyaan saya adalah dalam surat Al-Ma'un dijelaskan di situ bahwa celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Yang kami tanyakan di situ Pak Kiai, kenapa dikatakan orang yang sudah sholat itu celaka, dan bagaimana nantinya orang yang tidak sholat? Orang yang sholat aja sudah celaka, apalagi yang tidak sholat. Mohon penjelasannya kaitannya dengan surat Al-Ma'un. Terima kasih Pak Kiai. Baik, subhanallah, luar biasa ya. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang setelah sholat tidak berdampak. Baik, sholat dan percepatan dalam hidup, intinya ada 5. Yang pertama, sholat yang akan membuat kita beruntung. Sholat yang akan membuat ada percepatan dalam hidup kita. Yang pertama, sebelum sholat kita harus tahu ada waktu sholat. Sehari semalam ada 5 waktu. Artinya apa? Orang yang beruntung, orang yang akan memiliki percepatan dalam hidup, mereka yang benar-benar mampu mempergunakan waktu. Itu yang pertama. Kenapa sholat 5 waktu? Karena waktu betapa pentingnya. Ya, betapa pentingnya waktu. Dan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, sebelum kita tutup dengan kesimpulan, kami masih menyediakan pertanyaan untuk 1 pertanyaan. Dipersilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan sholat sunnah, khususnya sholat tahajud, ada istilah di HP saja sinyalnya cepat karena sepertiga malam, ya, sehingga doa kita akan diijabah oleh Allah mungkin lebih cepat. Nah, namun saya pertanyakan, bagaimana kalau sholat kita di waktu siang hari atau sore hari? Apakah itu doa kita diijabah cepat oleh Allah atau bagaimana, Pak Kiai? Ya. Mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Ya. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitan pertanyaan yang pertama tadi tentang bagaimana orang yang sholat tapi celaka. Sholat adalah tempat kita bermunajat kepada Allah. Sholat adalah cara kita menyampaikan proposal kepada Allah. Sholat akan mempercepat hidup kita. Sholat akan mempercepat datangnya pertolongan Allah. Sholat yang seperti apa? Sholat yang berdampak. Celakalah orang yang sholat tapi setelah sholat tidak berdampak. Sebelum sholat berbohong, setelah sholat masih berbohong. Itu sholatnya hanya melaksanakan kewajiban, hanya bebas tugas. Sebelum sholat bersandar kepada dunia, setelah sholat masih bersandar kepada dunia, baru melaksanakan sholat. Yang mendirikan sholat, wa yuqimunas sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebelum sholat berbohong, setelah sholat berhenti berbohongnya. Sebelum sholat tidak cinta kebersihan, setelah sholat cinta kebersihan. Makanya sholat yang akan mempercepat kehidupan kita ada beberapa ciri. Yang pertama, sholat sehari semalam 5 waktu. Mereka yang produktif dalam waktu, mereka lah yang akan dipercepat oleh Allah. Saya salut, saya belum datang ke sini, keluarga besar Pusdikpom sudah ada di Bandung TV. Luar biasa disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum sholat kita harus wudhu. Apa artinya? Orang yang akan dipercepat oleh Allah dalam hidup harus memiliki kebersihan. Bersih lahir, bersih batin, bersih pola pikir, bersih segalanya. Insya Allah dipercepat oleh Allah. Yang ketiga, sebelum sholat ada niat. Kalau hidup kita ingin dipercepat oleh Allah, selalu niat terbaik. Kita kerja urusan dunia, tapi niatnya ibadah. Kita mengabdi kepada negara, tapi niatnya ibadah. Bagaimana para pahlawan menuliskan dengan tinta emas takbir yang mereka lakukan oleh Pangeran Diponegoro, oleh para pahlawan. Ini menorehkan tinta emas dan dalam sejarah Indonesia betapa mereka berjasa. Niat yang terbaik. Kemudian yang ketiga, dalam sholat ada tumaninah. Orang yang akan dipercepat dalam hidup, mereka harus proporsional dan profesional. Terlalu cepat jangan, terlalu lambat juga jangan. Terlalu cepat dari setan, terlalu lambat juga dari setan. Makanya tumaninah, proporsional dan profesional. Bagaimana sikap tegap seorang TNI? Itu keprofesionalan. Tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke belakang. Masya Allah. Kemudian yang keempat, dalam sholat ada sujud. Apa itu sujud? Totalitas penyerahan kita kepada Allah. Dalam sujud, kepala yang kita hormati posisinya lebih rendah daripada pantat kita. Artinya apa? Di hadapan Allah tidak ada apa-apanya kita. Sawabikul himam la tahriku aswarul akdar. Sehebat apapun keinginan kita, yang menentukan tetap Allah. Terakhir, setelah sholat ada salam. Menengok ke kanan, menengok ke kiri. Artinya sholat kita harus berdampak. Sholat harus menjadi jaminan bahwa kita aman bagi siapapun. Kita bermanfaat bagi siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tadi tentang bagaimana tahajud lebih cepat dikabulkan doa Allah oleh Allah. Kalau dianalogikan dengan jaringan telepon, waktu itu koneksitasnya cepat karena frekuensi jarang dipergunakan. Berdoa itu bagaikan mancing. Yang pertama perhatikan pakan, yang kedua perhatikan tempat, yang ketiga perhatikan waktu. Kita ingin ikan muzair, pakannya cacing. Jangan egois. Wah, saya kan senangnya rendang. Di pancingan itu pakai rendang, nggak akan nyangut itu apa? Mujair. Yang pertama pakan. Artinya apa? Doa yang kita panjatkan harus doa yang terbaik. Yang paling bagus adalah doa yang ada dalam Quran dan hadis. Yang kedua tempat. Berdoa dimanapun akan dikabulkan Allah. Tapi tempat sangat menentukan. Di masjid, di Mekah, di Madinah. Artinya apa? Mancing di tempat yang salah, di tempat nunung gerak, cek Sunda mah, orang kelihatan geraknya, yakin ikan tidak akan nyangut. Cari tempat yang bagus. Yang ketiga, timing, Pak, waktu.
Ada yang disebut dengan maqamul mustajabah, tempat ijabah doa. Ada yang disebut dengan sa'atul mustajabah, waktu-waktu diijabah doa. Habis sholat, habis baca Quran, itu saat-saat ijabah doa. Teristimewa Allah siapkan waktu saat ijabah yang paling baik, yaitu sepertiga malam. Jadi kaitannya dengan keistimewaan waktu. Bukan berarti di siang hari tidak dikabul. Kalau di siang hari habis sholat kita berdoa, habis pengajian kita berdoa, habis baca Quran kita berdoa, itu juga saat ijabah. Tapi yang sangat istimewa adalah sepertiga malam, karena di situ ada tempat, ada waktu yang sangat istimewa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Rabbi fatihna wa fatihana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'allum idhaban raya idhaban raya dan berkah. Amin.